Bayangkan sebuah sistem kerja lepas atau freelance yang 100% adil. Tidak ada perantara yang serakah, tidak ada potongan komisi yang mencekik. Kedengarannya seperti mimpi, kan? Nah, hari ini kita akan membedah materi yang sangat menarik. Semacam investigasi forensik ke dalam sebuah misteri teknologi di dunia nyata. Kita akan melihat bagaimana sebuah ide revolusioner yang dijanjikan akan mengubah dunia gig ekonomi malah berujung menjadi, kota mati. Siap-siap, karena kita akan membongkar bagaimana niat baik, matematika murni, dan sifat dasar manusia bertabrakan dalam apa yang disebut sebagai ekonomi gig terdesentralisasi. Coba tebak, angka apa ini? 0. 0 besar. Dan ini bukan sekedar angka acak yang saya sebutkan ya. Ini adalah jumlah kontribusi kode di GitHub selama setahun terakhir untuk sebuah platform bernama CoinLancer. Padahal CoinLancer ini awalnya digadang-gadang bakal merevolusi dunia freelance global loh. Tapi kalau kita lihat data publiknya, alih-alih super sibuk, aktivitasnya malah datar-datar saja. Bener-bener mati suri. Pertanyaan besarnya, kenapa bisa begitu? Padahal kalau kita perhatikan, janjinya itu luar biasa banget. Di satu sisi, CoinLancer menawarkan utopia bagi para freelancer, keadilan mutlak berbasis blockchain, pembayaran instan pakai smart contract, dan komisi yang super kecil, cuma 3%. Tapi realitasnya, kalau kita cek direktori open source, status platform ini tertulis dengan jelas, dihentikan dan tidak terverifikasi, benar-benar seperti kota hantu. Fakta ini membawa kita pada sebuah pertanyaan inti dari penelitian Questrom yang akan kita bahas. Kalau secara matematis, model terdesentralisasi ini jauh lebih adil buat semua orang, kenapa platformnya malah mati total? Bagian 1. Masalah bias platform. Oke, mari kita selami ini. Untuk paham kenapa sistem yang katanya sempurna ini bisa hancur, kita harus mundur sedikit dan melihat kelemahan tersembunyi dari platform gig tradisional yang tersentralisasi. Kalian pasti tahu kan platform seperti Upwork atau TaskRabbit? Nah, coba lihat alur keputusan ini. Ini memetakan dengan tepat bagaimana sebuah transaksi berjalan. Klien pasang harga, freelancer ngerjain tugasnya, lalu saat hasil diserahkan, klien ternyata menolak hasilnya. Boom! Mulailah yang namanya sengketa. Di platform tradisional, platform itu sendirilah yang turun tangan menjadi hakim sekaligus algojonya. Mereka yang ketok palu siapa yang menang. Kelihatannya sih efisien ya, tapi tunggu dulu. Disinilah kita menemukan apa yang disebut dengan bias tersentralisasi. Penelitian ini secara terang-terangan membongkar rahasia umum industri ini. Ingat, platform-platform besar ini punya konflik kepentingan yang sangat-sangat besar. Mereka itu baru dapat uang alias potongan komisi hanya jika si freelancer dibayar. Bayangkan, kalau platform memenangkan klien dalam sebuah sengketa, uangnya kembali ke klien dan platform nggak dapat apa-apa, nol. Jadi secara matematis dan finansial, platform sangat termotivasi untuk menurunkan standar kualitas secara diam-diam dan memihak si freelancer supaya uangnya tetap cair. Dan asal kalian tahu, ini bukan cuma teori di atas kertas. Makalah tersebut memuat keluhan asli dari klien di platform besar yang bilang arbitrase jarang sekali berpihak pada klien. Memang sih, bias bawaan ini pada akhirnya melindungi freelancer yang seringkali posisinya lebih lemah. Tapi, hal ini merusak fondasi keadilan dari sistem itu sendiri. Klien jadi super frustrasi, dan parahnya lagi, ini malah bikin freelancer yang kualitasnya asal-asalan jadi keenakan. Bagian 2. Mewujudkan keadilan melalui kerumunan massa. Di titik inilah platform terdesentralisasi seperti CoinLancer, BlockLancer, atau Eternal masuk bagaikan pahlawan kesiangan. Mereka datang membawa ide yang secara teori adalah obat matematis untuk penyakit bias tadi, sistem tribunal terdesentralisasi. Gimana cara mainnya? Sederhana tapi jenius. Kalau ada sengketa, platform lepas tangan, mereka nggak ikut campur sama sekali. Sebagai gantinya, anggota komunitas dipilih secara acak untuk jadi juri. Langkah pertama, para juri dadakan ini harus bayar semacam uang jaminan untuk ikutan. Langkah kedua, mereka menilai hasil kerja secara independen. Langkah ketiga, suara mayoritas yang menang. Dan langkah keempat, ini bagian yang paling brilian. Juri yang tebakannya sama dengan mayoritas akan dapat uang jaminan mereka kembali, plus bagian dari uangnya juri yang kalah. Jadi ada insentif duit yang nyata untuk menebak secara benar. Konsep ini dalam bahasa ekonomi disebut sebagai kerangka global games. Kuncinya ada di sini, karena sistemnya dikunci sedemikian rupa sehingga para juri ini nggak bisa saling ngobrol atau kong-kali-kong, satu-satunya cara logis buat mereka untuk menang dan dapat duit adalah dengan menebak apa yang dipikirkan oleh mayoritas juri lainnya. Lalu apa tebakan yang paling aman? Tentu saja patokan standar industri yang objektif dan sebenarnya. Nggak ada tuh yang namanya memihak secara buta. Sistem ini secara paksa menendang keluar bias dari platform dan mengembalikan standar kualitas ke tempat yang seharusnya. Sempurna kan? Bagian 3. Jebakan keterampilan pekerja lepas.
Nah, sekarang kita pakai sarung tangan bedah kita dan mulai otopsinya. Kenapa sistem yang kelihatannya super adil ini malah berujung hancur lebur? Grafik ini mengilustrasikannya dengan sangat brilian. Ini memetakan apa yang para peneliti sebut sebagai nilai alfa, yang gampangnya itu adalah tingkat skill atau keahlian si freelancer. Coba lihat dua garis rentang di situ. Garis di atas itu untuk platform biasa yang tersentralisasi. Rentangnya panjang dan luas banget kan? Artinya mereka bisa nampung freelancer dari yang jago banget sampai yang kemampuannya pas-pasan. Tapi coba lirik garis di bawahnya, yang versi terdesentralisasi. Rentang untuk bisa bertahan hidup di sana ternyata pendek dan sempit banget. Kenapa bisa sependek itu? Bersiaplah untuk fakta yang lumayan brutal. Freelancer yang skillnya dewa, alias tingkat tinggi, mereka cinta mati sama sistem yang adil ini. Mereka selalu menang sengketa karena kerjaan mereka memang top, dan klien pun rela bayar mahal buat mereka. Tapi, gimana nasib freelancer dengan skill yang rata-rata atau malah pas-pasan? Tanpa adanya bantuan orang dalam dari platform konvensional yang biasa membengkokkan aturan demi memenangkan mereka, tiba-tiba saja mereka mulai kalah telak. Mereka kalah sengketa, uangnya hilang, nggak sanggup bayar biaya tribunal, dan akhirnya mereka tersingkir satu persatu dari sistem. Dan bingo! Disinilah kita memecahkan misteri kenapa koin Lancer berubah jadi kota hantu. Ini adalah situasi catch-22 alias buah si malakama yang mematikan. Secara matematika, model terdesentralisasi ini cuma bisa hidup kalau mayoritas pekerjanya punya skill tingkat tinggi. Masalahnya, pas ada platform baru launching, siapa sih yang biasanya pertama kali gabung? Pastinya bukan para suhu yang udah mapan dan gajinya gede di platform lama dong. Yang gabung duluan biasanya adalah orang-orang baru yang keahliannya masih di bawah rata-rata. Dan tebak apa yang terjadi? Mesin keadilan massa ini dengan sangat efisien menendang keluar para pengguna awal ini, mematikan pertumbuhan platformnya sebelum sempat berkembang. Tragis ya? Bagian 4. Faktor ketidakpastian tugas. Oh, tapi tunggu dulu, ceritanya belum selesai. Ternyata bukan cuma soal skill, ada satu faktor besar lagi, jenis pekerjaannya itu sendiri. Coba kita bedah matriks ini. Sistem juri massa atau desentralisasi ini kerjanya luar biasa mulus untuk tugas-tugas yang standar dan pasti, kayak input data atau cleaning service. Kan jelas tuh kerjaannya kelar atau enggak. Tapi, coba bayangkan kalau tugasnya itu super kreatif, kayak bikin logo perusahaan atau nyari nama brand. Wah, itu kan subjektif banget. Penelitian ini menunjukkan kalau juri-juri acak tadi ternyata sering banget menghukum freelancer di tugas kreatif ini, karena susah banget buat mereka untuk sepakat. Jadi lucunya, untuk tugas-tugas abu-abu kayak gini, freelancer malah butuh banget sistem perantara konvensional yang bias, supaya mereka bisa aman dari sengketa. Tapi tenang, jangan keburu pesimis. Bukan berarti ide masa depan ini gagal total. Makalah dari Questrom ini justru menawarkan sebuah solusi perbaikan struktural yang cukup mengejutkan. Gini, selama ini kan biasanya cuma freelancer yang harus bayar biaya di awal kalau mau bawa kasus ke sengketa. Nah, gimana kalau platform membebankan biaya sengketa dua sisi? Artinya, baik klien maupun si freelancer sama-sama harus bayar buat masuk ke tribunal. Dampaknya, ini benar-benar mengubah cara mainnya. Klien tiba-tiba bakal mikir 1000 kali sebelum sembarangan nolak hasil kerja yang sebenarnya udah lumayan oke. Modifikasi kecil ini secara matematis langsung menstabilkan platform terdesentralisasi, bahkan ngasih jaring pengaman buat freelancer dengan keahlian mendengar supaya mereka tepat bisa bernapas lega. Bagian 5. Masa depan dari pekerjaan gig yang adil. Oke, mari kita mundur sejenak dan lihat gambaran besarnya dari semua ini. Kutipan dari makalah akademis ini benar-benar menampar kenyataan kita. Ya, memang eksekusi awalnya gagal karena kendala nyari pengguna awal. Tapi, matematika di balik ini membuktikan satu hal. Keadilan yang didapat dari kerumunan adalah satu-satunya cara ampuh untuk memaksa para pekerja meningkatkan kualitas mereka secara nyata. Platform konvensional itu kelakuannya mirip monopoli. Mereka cuma peduli sama kuantitas transaksi. Sebaliknya, saat keadilan itu diserahkan ke tangan pengguna, platform bertransformasi menjadi semacam perencana sosial. Mereka secara aktif mendorong seluruh ekosistem pekerja lepas ini menuju masa depan dengan kualitas tinggi yang optimal untuk semua orang. Dan disinilah saya ingin meninggalkan kalian dengan sebuah pemikiran yang, ya, cukup provokatif dari semua data yang baru saja kita bedah. Saat kita teriak-teriak menuntut sistem yang lebih adil dan transparan, coba tanyakan sejujur-jujurnya pada diri sendiri. Apakah kita, entah sebagai klien atau freelancer, benar-benar menginginkan pasar yang sepenuhnya adil di mana kita dinilai murni secara objektif tanpa ampun? Ataukah, jauh di lubuk hati kita yang paling dalam, kita sebenarnya sangat menikmati dan bergantung pada perlindungan terselubung dari platform perantara di tengah-tengah kita? Jawaban kalian atas pertanyaan ini pada akhirnya akan menentukan bakal seperti apa bentuk dunia kerja kita di masa depan. Menarik untuk dipikirkan, bukan?